Halo anak-anak, kembali lagi dengan Pak Khairil. Saya guru Bahasa Indonesia SMA Yadika 4. Kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis isi dan aspek kebahasan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Tapi sebelumnya, apa ya teks laporan hasil observasi itu? Oke, siapkan buku catatannya. Kita lanjutkan ke materi. Oke, teks laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Observasi sendiri artinya adalah pengamatan. Dulu khususnya anak-anak yang sekarang di kelas 10, waktu SMP kalian pernah belajar mengenai teks laporan pengamatan. Nah, teks laporan hasil observasi ini tidak jauh berbeda dengan teks laporan pengamatan. Untuk itu, pastilah anak-anak yang kelas 10 khususnya sudah bisa memahami. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur. Nah, struktur teks laporan hasil observasi terbagi menjadi 3. Apa saja sih? Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Lalu, apa sih mengenai pernyataan umum atau klasifikasi, lalu deskripsi bagian atau deskripsi manfaat? Oke, kita jelaskan satu persatu. Pernyataan umum atau klasifikasi, ya. Pernyataan umum itu berisi pembuka atau pengantar hal yang ingin disampaikan di dalam teks laporan hasil observasi. Biasanya di awal paragraf itu berisi kata-kata pengantar mengenai materi apa yang ingin disampaikan di dalam observasi tersebut. Jadi belum masuk ke intinya, kita baru masuk di dalam pembukaan. Itu yang dinamakan dengan pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian yang diklasifikasikan. Nah, jadi ini sudah masuk ke dalam isi. Isinya itu merupakan penjelasan-penjelasan apa saja yang sudah kamu amati, ya, yang sudah kamu observasi. Itu kamu tuangkan di dalam bagian deskripsi bagian ini. Nah, yang tadi saya bilang, deskripsi bagian itu sudah isinya adalah isinya penjelasan detail mengenai objek atau bagian yang diklasifikasikan. Yang ketiga, ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Nah, jadi hal-hal yang sudah kamu amati atau observasi itu dituangkan di dalam deskripsi manfaat berupa nilai-nilai yang memiliki fungsi di dalam kehidupan. Sampai sini sudah bisa dipahami mengenai 3 struktur dari teks laporan hasil observasi.
Jika di awal tadi kalian sudah membaca, ada satu contoh teks laporan observasi lengkap dengan strukturnya. Lalu yang kedua, ada dua teks ya. Di situ ada teks laporan hasil observasi yang kita bandingkan. Sekarang kita lihat di teks 1. Teks 1, mawar adalah satu di antara tanaman hias yang populer yang merupakan tanaman semak dari jenis genus Rosa. Tanaman mawar memiliki tinggi 2-5 meter dan ada lebih dari 100 spesies. Batang mawar berduri tajam, licin, dan halus, serta bentuk daun yang menyirip dengan panjang sekitar 5-15 cm. Kalau kita lihat, kita analisis isinya adalah hasil laporan observasi bunga mawar. Lalu dari aspek kebahasaan, aspek kebahasaannya memiliki kata nomina seperti mawar. Lalu memiliki kata afiksasi seperti memiliki. Afiksasi itu imbuhan ya. Lalu memiliki kata konjungsi seperti kata dan. Nah, dan itulah analisis isi dan kebahasaan dari teks 1. Sekarang kita amati coba teks 2. Pada teks 2, pohon kelapa atau Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Dengan tinggi bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Nah, sekarang kita analisis isinya, yaitu adalah hasil laporan observasi pohon kelapa. Dari aspek kebahasaannya kita analisis, memiliki kata nomina seperti pohon. Lalu memiliki kata afiksasi seperti mencapai. Ya, sekali lagi afiksasi itu adalah imbuhan. Lalu memiliki konjungsi seperti kata dan. Dan itulah contoh dari analisis isi dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Sekarang kita tes daya ingat. Coba dijawab, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? A. Berita atau informasi yang dibuat berdasarkan perhitungan. B. Berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Oke, jika kalian menjawab A, maka jawabannya adalah salah. Jika kalian menjawab B, berarti jawaban kalian sudah tepat. Nah, bagaimana belajar bahasa Indonesia mengenai teks laporan hasil observasi? Mudah bukan? Untuk itu, tetap semangat. Dalam pandemik ini, kita tidak mungkin tidak bisa dalam mengejar cita-cita. Oke? Tetap semangat berbahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu keren.